Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Para hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita semua sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan segala upaya kita untuk taqarrub kepada Allah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai amal ibadah yang menghasilkan sebaik-baik pahala dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hari Ahad kemarin saya mengisi di Pari dalam sebuah pengajian Ahad pagi. Di sana biasa direkam juga dan di live streaming sehingga seluruh Indonesia itu bisa mengikutinya. Setelah selesai saya dijamu makan dan terdengar ceramah saya, tetapi bukan yang rekaman barusan saya ceramah sebelumnya. Yang saya dengar adalah ceramah saya yang baru pertama saya berikan tema itu di suatu tempat yang saya lupa. Setelah saya tanya, kok ternyata dari sebuah masjid, katanya Baitur Rahman. Apa benar? Sudah rilis. Oh, makanya ini sepertinya kok suara saya, Pak. Iya Ustaz, dari mana? Dari masjid atau dari Baitur Rahman kayaknya. Jadi sudah lumayan bisa di-download ya, dinikmati oleh orang di tempat lain. Rupanya nama Abu Nasir laku juga ya. Bapak, Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan Rabu 3 pekan yang lalu kita bicara mengenai muhasabah sebagai konsekuensi dari atau pengamalan dari surah Al-Hasyr ayat 18 yang di sana Syekh Ibnu Katsir menyatakan dalam suatu tafsirnya tentang ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, itu dengan makna hasibu qabla an tuhasabu li yaumi mau'idukum li yaumi yaliqum rabbikum, pada hari ketika engkau telah dijanjikan oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhan kalian. Muhasabah di situ kita maknai dengan 2 hal. Yang pertama adalah muhasabatun li tazkiyatin nufus bi izalatis atham, bi izalatil itsm was sayyiat. Jadi yang pertama itu muhasabah dengan cara
ditujukan untuk membersihkan dan mensucikan hati, jiwa, dengan cara menghilangkan semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Muhasabah pada tahap ini dilakukan untuk mensucikan jiwa kita dari segala dosa serta segala amal perbuatan yang mungkin saja kita jatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Untuk itu kita harus bermuhasabah tentang 3 jenis dosa dan perbuatan buruk yang di dalam istilah para ulama disebut dengan az-zulmu. Zulmu dalam pengertian dosa atau kesalahan. Ada 3 yang perlu kita muhasabahi kemarin. Yang pertama adalah az-zulmu la yaghfiruhullah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu asyirku, dosa syirik. Fa inna syirka la zulmun azim, karena dosa syirik itu dosa yang terbesar. Innallaha la yaghfiru dzunuba, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, walakinallaha yaghfiru dzunuba, walakinallaha yaghfiru duna dzalik. Allah tidak ampuni dosa syirik itu, tetapi Allah ampuni dosa-dosa yang lain. Tidak khusus untuk syirik Allah tidak ampuni kecuali dia telah bertaubat sebelum dia dijemput oleh Allah SWT. Ini perlu kita juga lakukan muhasabah. Mungkin saja di dalam persoalan akidah, tauhid, keyakinan kepada Allah, kita percaya kepada Allah tetapi tidak mempercayai Allah. Percaya kepada Allah tetapi tidak mempercayai Allah itu adalah orang yang dia berakidah tauhid, yakin Allah itu sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi, tetapi dia tidak menggantungkan kehidupannya, keselamatannya, dan segala sesuatu yang menimpa dia itu kepada dan dari Allah. Dan mungkin saja ini terjadi pada kita. Sangat sir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja kita bicara untung ono Pak Dokter, lek gak ono Pak Dokter aku sudah mati mungkin. Ini kayak biasa, tetapi sebenarnya itu mengandung satu pengertian yang membuat dia hidup dan mati itu adalah Pak Dokter. Lupa bahwa dokter itu adalah sarana untuk berobat dan menjadikan jalan bagi dia bisa sembuh. Apalagi sampai kemudian dia mencari orang pintar, yang orang pintar itu dipercaya sepenuhnya sebagai orang yang bisa memberikan selamat atau membuat dia celaka. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita perlu koreksi. Mungkin kita salah menaruh sesuatu di tempat yang tidak aman, atau cara kita menempatkan sesuatu itu membuat orang lain mudah mencuri dan mengambilnya, dan tidak diikuti dengan fasilitas pengamanan yang cukup kuat. Lalu sesuatu itu hilang, dan kemudian kita mengatakan sudah di tempat yang paling aman, ada CCTV, hilangnya. Nah, di situ secara tidak langsung orang kemudian punya perasaan, wah, sopo ini kira-kira? Mungkin saja orang yang ini itu dan lain sebagainya. Kehilanganlah dia dari hal-hal perspektif yang membuat dia mengira-ngira dan lalu mendorong dia mencari orang lain yang disebut orang pintar.
untuk mengetahui siapa yang tadi kira-kira mencuri. Datang dia kepada orang pintar. Bisa saja kita jatuh kepada peristiwa dan persoalan semacam itu dalam hal akidah tauhid. Karena itulah maka kita perlu muhasabah. Yang kedua adalah az-zulmu dzulmul ibadi ala anfusihim wa kana bainahu wa baina rabbihim. Kezaliman seorang hamba, dosa seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Yang ini ada antara dirinya dengan Tuhannya, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang mencelakakan dirinya dengan berbagai macam berbuat maksiat. Itu semuanya adalah salah bentuk di antara dosa-dosa antara dirinya dengan Allah. Untuk dosa seperti ini dalam surah Az-Zumar ayat 53, di sana Allah memberikan keleluasaan kepada setiap hamba. Dosa sebesar apapun sepanjang itu antara seorang hamba dengan Tuhannya, itu Allah kasih ampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahimah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku. Di dalam ayat ini Allah sebut hamba-hambaku, ibadi. Katakanlah pada hamba-hambaku, berarti ini orang-orang beriman, orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Mungkin juga ahlul ibadah. Tetapi dia masih jatuh pada perbuatan dosa dan salah. Nabi Adam itu kurang apa? Nabi disuruh tempatkan di surga, ditempatkan di surga, diberi kesempatan untuk makan dan minum apa saja. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, bertempat tinggallah kau dengan istrimu di surga ini. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Dan makan semua jenis makanan-makanan dan buah-buahan yang ada di surga ini yang kau sukai, apa saja. Cuman satu larangannya, wala taqraba hadhis syajarah. Cuma jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Jadi yang diperintahkan untuk dimakan, diminum, dinikmati jauh lebih banyak daripada apa yang dilarang. Yang dilarang cuma satu. Itu Nabi lagi, Nabi Adam, manusia pertama, representasi dari seluruh manusia beserta istrinya. Masih bisa jatuh kepada perbuatan dosa dan pelanggaran, melanggar larangan Allah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan menggelincirkan mereka. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keluarlah mereka berdua itu dari surga. Adam, Nabi, manusia pertama, diunggulkan oleh Allah, ditempatkan di surga, disuruh makan apa saja. Hanya situ larangannya, tapi satu larangan itu dilanggar. Apalah kita sebagai manusia. Mungkin kita tidak hanya satu. Yang diminta untuk dimakan banyak, yang diizinkan diminum banyak, yang dilarang 1-2. Tapi justru yang 1-2 itu yang kita langgar. Nabi saja bisa jatuh seperti itu, apalagi kita sebagai manusia pasti bisa jatuh pada perbuatan dan dosa. Lah Allah itu maklum di situ. Maka Allah bilang, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas di dalam melakukan perbuatan dosa dan salah, sampai mereka benar-benar melakukan perbuatan bergelimang dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Masih tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sepanjang dosa antara hamba dengan Tuhannya. Tapi ini bukan berarti kok kita semua diminta untuk melakukan dosa seenaknya sendiri. Tetap kita berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa.
Artinya sebesar apapun dan sebanyak apapun, sepanjang dosa itu antara hamba dengan Rabb-nya masih terampuni sepanjang dia mohon ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Adam, dia bertaubat kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam kemudian menerima beberapa kalimat pernyataan penerimaan dari Tuhannya, fataba alaihi. Lalu Tuhan Allah menerima taubatnya. Nah, yang ketiga itulah yang kita harus benar-benar berusaha keras. Apa itu? Zulmul ibadi ba'dahum ba'du. Jadi dosa dan kesalahan seorang hamba kepada sesama manusia. Ini dosa yang oleh para ulama disebut sebagai la yatsrukuhullah. Tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mudah mendapatkan pengampunan dari Allah sebelum diantara sesama manusia itu diselesaikan sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu mazlamatun li akhihi min 'ardihi aw min syai'in falyatahallal lahu qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman. Saya tambah wala rubiyatan. Fayadinu lahu. Fa in kana lahu 'amalun salih fa ukhidha biqadri maslamati wa illam yakun lahu hasanatun fa ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi. Kata Rasulullah, apabila ada seseorang yang dia punya dosa dan salah kepada saudaranya, li akhihi, dosa kepada saudaranya, temannya, tetangganya, sahabatnya, apapun bentuknya, entah itu menyakiti hatinya, membencinya, menjauhinya, mensyirikinya, mengghibahnya, apalagi sampai melukainya, membunuhnya, menyingkirkannya, menghancurkannya, mengambil hak-haknya, merampas apa yang dimiliki saudaranya itu, falyatahallalahu, hendaklah dia segera dihalalkan, menghalalkan satu sama lain. Yang menyalahi minta maaf, yang disalahi memberi maaf, segera selesaikan di situ. Apalagi orang-orang terdekat yang setiap saat bisa bertemu dengan mudah, berada di dalam satu ruangan, dalam satu kegiatan, di antara suami istri dan anak-anak mereka, yang sering kali mereka orang yang mudah ketemu, justru malah sering membuat dosa. Tambah sering ketemu, tambah gampang gawe dosa. Lek ngono enak gak ketemu ae, jarang-jarang ketemu, gak iso gawe dosa. Itu sebabnya hidup itu sebuah perjuangan. Ya kan? Perjuangan ketemu sama teman, sama jamaah, sesama ikhwan. Bagaimana caranya kita bertemu dengan cara baik, berbicara baik-baik, bersahabat dengan baik tanpa membuat dosa dan salah. Wa in kana lahu mazlamatun li akhi, kalau satu saat jatuh di antara saudaranya dan teman ikhwannya itu ada satu perbuatan salah dosa, min 'ardihi aw min syai', maka segera meminta maaf satu sama lain. Tapi ini jangan diartikan nanti dalam berbagai macam permainan dan pertandingan-pertandingan. Lek sampean main badminton terus ngocak musuhe, nah, iku ya memang namanya permainan, nggak usah sepurane yo. Nah, musuhe ya iso ngrangke terus merasa dosa, minta maaf. Lah, kenapa? Kalau tidak segera menyelesaikan di antara mereka, maka fayadinu lahu, maka dia orang yang menyalahi tadi punya hutang, masih berhutang kepada saudara yang disalahi. Fa in kana lahu amalun sholeh, kalau orang yang menyalahi tadi itu punya amal soleh, pada hari nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, fa ukhidha min amalihi, diambilkan dari amal solehnya itu,
biqadari mazlamati, sesuai dengan kadar besar kecilnya dosa dan kesalahan yang dilakukannya kepada saudaranya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau tidak ada kebaikan amal baiknya dan amal solehnya orang yang melakukan kesalahan tadi, fa'ukhidha min sayyiati sahibi, maka diambilkanlah dosa orang yang disalahi tadi, wa humila alaih, kemudian dosa dari orang yang disalahi tadi diambil, dibebankan, diberikan kepada saudaranya yang berbuat salah sampai kiamat. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu saat belum sampai terselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu caranya Allah menyelesaikannya. Maka jangan sampai nanti kita ketika mati membawa dosa di antara saudara, sahabat, teman, tetangga kita satu sama lain, sehingga nanti ditagih di akhirat amal soleh kita merasa sholat malam, merasa puasa terus menerus Senin Kemis, bahkan puasa Yaumul Bid tidak pernah ditinggalkan, kadang gandengan sampai Senin Kemis, sehingga petang dino limang dino puasa terus setiap bulan ya. Merasa amal ibadahnya banyak, silaturahim juga banyak, sedekah banyak. Ternyata ada 1-2 dosa kesalahan dengan saudaranya, temannya, tetangganya, ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan, yang dia malu menyelesaikannya, dia salahi terus-terus, dia rasani, dia ghibah, bahkan dia caci maki, lalu dia fitnah. Suatu ketemu sama Allah, amal solehnya diambil sesuai dengan banyak dosanya, diberikan kepada orang yang disalahi. Lalu kita jadi ngaplo nanti di hari akhir. Apa ngaplo itu? Merasa punya amal soleh dan pahala banyak, tiba entek. Jangan sampai kita ngaplo di hari kiamat. Jadi suatu saat ini kalau dibuat judul kajian bagus. Kenapa kita ngaplo di hari kiamat? Ngaplo itu bahasa Nganjuk, Pak, nggak ada bahasa sini. Loh, kok ternyata saya nggak punya pahala? Bahkan pahalanya habis diambil untuk nutupi dosanya tadi. Kesalahan dan dosanya masih tersisa. Maka dosa orang yang disalahi diambil, ditimpukan kepadanya. Loh, kok malah banyak? Dia mengeluh, ya Allah, saya dulu sholat malam setiap malam. Saya juga puasa Yaumul Bid Senin Kemis. Tidak pernah saya terlambat. Saya juga sedekah, saya itu. Tapi kok habis malah dosa? Maka Allah bilang, bukankah engkau belum menyelesaikan urusanmu kepada saudaramu ketika kau salahi saudaramu itu? Coba. Apa maneh wong sing mateni wong, melukai wong? Karena satu nyawa itu harganya sangat mahal, sama dengan seluruh nyawa manusia. Man qatalan nasa faka'annaha qatalan nasa jami'an. Coba ini, kalau satu nyawa sama dengan nyawa seluruh umat manusia, maka 6 nyawa berarti nyawa seluruh 6 dunia. Oh no, enggak 6 dunia ini. Masya Allah, itu saya prihatin banget, Pak, kalau ada yang enggak seperti itu. Ini Indonesia ini katanya negara hukum, ya kan? Tapi ada 6 orang mati, tidak dicari, tidak diselidiki, tidak diproses, apalagi sampai dihukum. Wong jelas 6 mati, kok gak ketemu? Sopo sing mati ini? Kan seperti heran tuh kayak kita ini. Itu dosanya. Ya wong Indonesia, siapa yang mengelola Indonesia? Coba, banyak apapun amal soleh yang dia tancapkan di muka bumi di Indonesia ini, sebesar apapun, sehebat apapun, katakan membangun gedung lebih tinggi daripada gedungnya Fir'aun sebagai amal kebanggaan untuk generasi setelah dia tinggalkan, lalu dia mati, nanti diambilkan dosa dari orang-orang yang dibunuh itu, ditimpukan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuh tersebut. Apa maneh saiki jelas-jelas mateni wong, lak sing dipateni digolek-goleki kesalahane, disalah-salahno. Subhanallah.
Tapi apa balasan Allah bagi orang yang menghidupkan nyawa? Wa man ahya'an nasa faka'annaha ahya'an nasa jami'an. Tapi sopo orang yang mau ahya itu artinya ahya, hayyun, haya, yahya, hayyun, ahya itu menghidupi, menghidup-hidupkan, memberi kehidupan. Loh, itu beda-beda maknanya. Lek menghidupi berarti apa? Ya nguripi lah. Orang yang kekurangan ya kita hidupi, kita kasih dia makan, kita kasih dia kehidupan. Menghidup-hidupi terus-menerus berusaha menghidupkan wong sing kate keleleran, sing kate mati itu diuripno. Berusaha untuk dihidupkan. Ibarat tanaman mau kering kemudian dikasih air, disiram menjadi hidup. Itu satu orang, Pak, Masya Allah. Sama dengan menghidup-hidupkan, menghidupi, memberi kehidupan seluruh nyawa manusia. Coba, ini jangan pernah kita ini punya keinginan untuk ngelarani tonggo, ngelarani uang, apalagi sampai merebut harta bendanya, merampoknya, membunuhnya. Ini loh yang perlu ditekankan kepada kita. Ojo gampang-gampang mateni wong. Makanya di negara-negara yang sudah maju, mereka sangat menghargai nyawa manusia. Saya pernah bertemu dengan volunteer dari Amerika, seorang pemuda, dia ditugaskan untuk mengajarkan bahasa Inggris di suatu pondok pesantren. Waktu itu janjian sama saya menjadi juri lomba pidato bahasa Inggris di alun-alun. Lalu saya janji tak jemput. Ditanya saya, jemput dengan apa? Dengan sepeda motor. No. Saya enggak mau sih. Loh, kenapa? Apa malu dengan sepeda motor? Enggak. My government forbidden me to drive a car. Pemerintah saya melarang saya di negara lain untuk naik sepeda motor. Kenapa? Karena menjaga keselamatan. So I have to pick you up by car. Yes. Kalau lu tak jemput dengan mobil, jari ini, ya kalau itu aman. Apa maneh bentor. Tambah ndak aman nih. Bagaimana bisa aman? Dengan bak terbuka, dipegang didorong oleh dirinya sendiri pakai mesin ya. Tanpa penghalang buan terpisan. Jadi padha karo wong numpak bentor iku padha karo dipakakno ambek apa yang ada di depannya. Coba iki jane ngono, Pak, Masya Allah, Pak. Sangat tidak islami. Karena itu cenderung jatuh kepada kerusakan, kemudorotan, kemafsadatan. Jadi mestinya hal-hal yang membuat orang jatuh pada perbuatan yang seperti itu ya, itu dihindari karena nyawa itu penting. Coba dia hanya volunteer mengajar bahasa Inggris, dijaga oleh pemerintahnya dan dimonitor. Kau hari ini melakukan apa? Kemana? Naik apa? Sekali pemerintah saya tahu bahwa saya pakai sepeda motor, saya langsung dicabut. Betapa besar penghargaan sebuah negara kepada seorang nyawa. Meskipun andai dia mati, selesai. Tapi negara maju menghargai nyawa begitu tinggi. Jadi seperti itulah. Jadi mohon tolong benar-benar ya. Nah, ini dosa bermanusia. Itu adalah muhasabah. Nah, yang kedua itu muhasabah li huduri takhasyu'ah. Yang kedua ini adalah muhasabah untuk menghadirkan kekhusyuan hati. Kalau muhasabah li tazkiyatin nufus itu dengan cara menghilangkan dosa-dosa dan perbuatan salah, itu sifatnya pasif. Tetapi muhasabah yang kedua ini menghadirkan kekhusyuan hati itu adalah aktif.
Nanti sifatnya aktif. Mengapa? Karena dari kekhusyuan hati ini akan timbul al-qudrah wal qawwah. Al-qawwah wal qudrah. Untuk apa? Lil amal, untuk melakukan amal soleh. Wali ta'atillah, dan cenderung mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi dulu sebelum beliau itu meminta para sahabat untuk mengamalkan ajaran Islam dan melakukan jihad, sedekah dan perjuangan, beliau mentazkiyah sahabat-sahabatnya dulu lil tazkiyatin nufus wali huduril khusyuk li qawwati walil qudrah, untuk menghadirkan kekuatan dan kemauan untuk berbuat. Ini dalam bahasan yang lain, tapi saya akan fokus ke sini. Mengapa muhasabah menghadirkan kekhusyuan hati itu penting? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia berpendapat, fa inna kasratal waswasi yahsabu bihasbi kasratis syahawati wasubahati wa ta'liqul qalbu bil mahbubati allati yansariful qalbu ila talabiha wal makruhati allati yansariful qalbu ila taf'iha. Beliau mengatakan, karena sesungguhnya kasratul waswas, banyaknya orang ragu-ragu, was-was, ya, kayak gini, kayak ngono dan lain sebagainya, ada kekhawatiran, ada kegetiran, ketakutan dan macam-macam itu, tidak punya kepastian, tidak punya keaktifan dan lain sebagainya. Bihasbi kasratis subhati wasyahwat, disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena banyaknya hal-hal yang subhat yang ada dalam diri kita, perbuatan kita serta pekerjaan-pekerjaan kita. Wasyahwati, dan kakean hal-hal yang ingin diburu dan disukai. Hawa nafsu. Kenapa kita ini suka was-was, suka jatuh kepada sikap yang takut, khawatir, genting dan lain sebagainya, was-wasnya hati, sehingga butuh ketenangan batin gitu. Karena was-was itu disebabkan oleh banyaknya subhat dalam diri kita, pekerjaan kita, mungkin juga penghasilan kita. Ya toh? Apa pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang kira-kira jauh dari subhat? Dodolan Pak. Sing tuku sapa? Pegawai Pak. Duwe pegawai saka ndi? Pemerintah Pak. Duwe pemerintah saka ndi? Iya toh? Saka macam-macam. Makanya para ulama membagi subhat iku ono telu, tapi kita nggak bahas itu. Ono hal-hal sing subhate wakeh sing halal titik. Ono sing halale wakeh mambu subhat. Ya kan? Sing pertama jelas subhat, mambu halal, ono halali. Jenengan pikir kira-kira pekerjaan apa itu? Sing nomor loro jelas halalnya, tapi mambu subhat, iso uga katutan subhat. Apa contohnya? Yo gajinya pegawai negeri kan jelas halal, pekerjaan pegawai negeri halal, dapat gaji halal,
Tapi iku iso uga ana katutan sing subhat. Apa mana lek pekerjaan jadi pegawai negeri itu didapat dengan cara nyogok. Wis asale oleh nyogok. Aduh, jatuh lagi kita. Jadi kita nggak bisa menghindari itu. Wong saiki pegawai negeri itu pekerjaan favorit. Pekerjaan di BUMN itu pekerjaan favorit. P3K itu direbut jutaan orang. Pengangguran terbesar sekarang ini terdiri dari para sarjana. Nomor loro lulusan SMK, lulusan SMA. Nomor telu lulusan SMK. Yang nomor 3, emma halalan wa emma haraman. Yang ketiga ini jenis subhat sing antarane halal ambek haram iku 50-50. Wah iki angel-angel gampang ya apa 50-50? Ya ono harame ya ono halale. Coba nanti kita coba apa ya kira-kira seperti itu. Ini kalau kita bahas itu menarik ya. Jadi nggak mungkin lah kita ini tidak jatuh kepada perbuatan yang subhat, amal yang subhat, pekerjaan yang subhat. Satu saat saya diundang ceramah di sebuah hotel di Prigen. Ditanya oleh yang jemput, Ustaz, saya ini suka antar jemput tamu. Dan tamu itu penggaweane ya begitu itu Ustaz. Ya kan? Nah, gimana pekerjaan saya ini Ustaz? Ustaz ya bingung jawabnya. Tak malah haram iku engko dhek yo gak duwe pekerjaan jadi sopir ya. Halal iku yo dia jelas-jelas dia antar jemput orang yang diminta untuk ya barengi orang yang tidur di hotel itu. Tak waris bismillah Mas sampeyan wis pokoke gak melo-melo. Bisa menternok ae wis. Gimana gitu itu? Jelas halal tapi mambu-mambu subhan. Apa mana sing golek-golek? Gitu? Golek-golek. Wasahawat, terlalu banyaknya keinginan hawa nafsu ya. Ingin ini, ingin itu sehingga kemerungsung itu apa? Apa ya Pak ya? Ndang-ndang kudu-kudu. Ndang-ndang kudu-kudu meraih ini dan itu Pak, kemerungsung banget. Kepengin jabatan, kemerungsung jabatan. Kepingin oleh bagian daging, kemerungsung. Kepingin oleh bagian daging. Setas beleh wedhus sitok wis diincer. Engko iku aku sikile, engko iku aku ndase. Masya Allah. Padahal sing dibeleh iku 50 wedhus. Gak sabar. Sitok wedhus dibeleh wis diincer. Engko iki wis mari dibeleh wedhus sitoke sik kepengin ngono maneh. Kemerungsung. Kasratus syahawat ilal ghanam. Kakean kemerungsung kepinginan kepada wedhus. Lalu bawa pulang, gitu lagi langsung bawa pulang sampai kulkas penuh dengan daging sapi, daging kambing. Setahun kemudian masih ada ketika hari raya Idul Kurban itu datang. Ada apa enggak kira-kira yang begitu? Oh no ae Pak. Ya Masya Allah. Itu loh Pak, menurut Ibnu Taimiyah, bika bihasbi kasratis syahawat, terlalu banyaknya keinginan-keinginan kita. Ya, kalau lihat Pak Dokter Darmanto ini asik banget. Bekerja di dokter juga gitu, diangkat direktur ya alhamdulillah, nggak diangkat ya alhamdulillah, kerja apa adanya, yang penting memenuhi standar kualitasnya. Mari ngono selesai pensiun ya pensiun. Isu gowes yo gowes, mangan yo mangan. Ya nggak sampai macam-macam so ingin itu, waduh enggak wis. Jadi nggak bisa kita ini nyantai, gitu nggak bisa. Kebanyakan di antara kita itu tadi kakean kepinginan, kemerungsung terus menerus.
Ro koncone duwe sepeda ontel, duwe sepeda gowes anyar. Wah, Brek, iki anyar piro iki? Ya, kepengin wis apa maneh diiming-iming. Ana sing biasa ngiming-iming sepeda gowes. Ada diiming-iming biar gemrungsung. Kita kalau tenang kok khusyuk hati nanti enggak. Nah, wa ta'liqul qalbu bil mahbubati allati yansariful qalbu ila talabiha. Hati itu cenderung untuk mencintai dan menginginkan hal-hal yang memang dia sukai dan dia cintai. Wal makruhati allati yansarifu qalbu ila daf'iha. Padahal hatinya itu sebenarnya menolak apa yang dia inginkan. Cuma karena keinginan yang kuat, akhirnya dia jadi seperti itu. Jadilah dia orang yang was-was, maka dibutuhkanlah yang namanya khusyuk. Awwalu syai'in yarfa'u min hadhil ummah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Abu Darda, awwalu syai'in yarfa'u min hadhil ummah al khusyu'u. Ini khabar dari awwalu. Awwalu syai'in yarfa'u min hadhil ummah. Hal pertama yang diangkat, yang dihilangkan, yang tidak ada di umat ini al khusyu'u, adalah khusyuk, sikap khusyuk. Hatta la tara fiha khashi'an, sampai engkau benar-benar tak terlihat di antara orang yang khusyuk, terutama di dalam sholatnya. Itu sholatnya, sholat. Jadi kalau sudah kekhusyuan hati itu hilang di antara umat, maka semuanya akan biarkan menjadi kacau, was-was, dan keharaman perbuatan maksiat dosa akan terus merajalela di berbagai tempat. Maka apa sebenarnya dinamakan khusyuk sehingga kita harus menghilangkan rasa was-was itu? Para ulama kemudian menyebutkan diantaranya adalah menurut Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya tentang khusyuk, beliau mengatakan menafsiri surat Thaha ayat 108, wa khasyatil aswatul lirrahmani fala tasma'u illa hamsa, dan merendahlah semua suara kepada Ar-Rahman sehingga tidaklah terdengar kecuali hanya bisikan semata. Jadi kalau menurut ayat ini khusyuk itu adalah merendahkan suara. Jangan dikembalikan ke saya. Lah Pakku kok keras-keras suaranya. Wah ini ceramah ini. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, ikhtalafu fi ma'nal khusyuk. Para ulama berbeda pendapat, berselisih di dalam pengertian khusyuk. Faqala Ibnu Abbas mengatakan al-khusyuk huwa muhbituna adillah, yaitu ada ketenangan dan kerendahan diri, tenang dan merendahkan diri. Wa qala al-Hasan wa Qatadah khaifun. Hasan dan Qatadah, yang disebut Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri, dan kemudian Abu Qatadah beliau mengatakan khusyuk itu adalah khaifun, ada rasa takut. Wa qala al-Muqatil, dan kemudian Muqatil berkata al-khusyuk huwa mutawaddi'un. Khusyuk itu adalah tawaddu', merendahkan hati. Wa qala Mujahid huwa ghaddul basari wa khifdus sauti. Menurut Mujahid, khusyuk itu adalah menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Jadi kalau orang nunduk pandangannya begini, bicaranya juga lemah lembut, rendah, itu menurut Mujahid adalah khusyuk. Maka dulu sering kita lihat banyak orang dari kalangan pondok pesantren, dari madrasah, keluar dari masjid itu langsung ngambil sandal lalu menekukkan
wajahnya ke bawah, berjalan terus. Sesudah 7 langkah jauh dari masjid, mendongak lagi. Itu simbol dari kekhusyuan hati. Al-Baghawi juga mengatakan, wa an Ali radhiyallahu anhu huwa alla yaltafitu yaminan wala shimalan. Wa qala Sa'id bin Jabir huwa alla ya'rifu man ala yaminihi wala man ala yasarihi wala yaltafitu minal khusyu'illahi azza wa jalla. Ini jelas, lebih jelas lagi. Ali bin Abi Thalib mengatakan khusyuk itu adalah Allah yaltafitu yaminan, tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri. Allah ya'rifu man ala yaminihi wala man ala yasari, juga tidak tahu, tidak mengetahui siapa orang yang di sebelah kanannya dan siapa orang yang di sebelah kirinya. Jadi antum kita semua kalau pas lagi sholat selesai salam lalu jamaah kita ini berzikir, dia itu zikir inginnya berzikir dengan sikap khusyuk. Maka kadang-kadang kita lihat ada orang yang sedang berzikir lalu disodori tangan untuk salaman, dia tidak mau salaman. Enten apa buatan ngaten? Ada. Ya jangan kemudian kita mencela. Sombong. Wong sholat kok sombong. Enggak, itu menjaga sikap khusyuk. Karena salah satu di antara cara menjadikan khusyuk dan makna khusyuk itu adalah alla yaltafitu yaminan wa shimalan wa la ya'rifu man ala yasarihi wa man ala shimali wa man ala yamini. Orang itu dia enggak tahu siapa yang di sebelah kanannya dan siapa yang di sebelah kirinya. Lah kalau begitu terus Pak, setiap jamaah yang datang ke masjid kita, dia tanpa toleh kanan, tanpa toleh kiri, tidak melihat kanan, tidak melihat kiri, pandangannya terus ke bawah, serta menjaga mulut supaya tidak bicara keras. Setelah sampai di masjid dia lalu duduk, sholat, berzikir terus, tidak tahu kanan. Tak sesama kita, tidak ada yang kenal. Bisa jadi. Maka itu diusahakan bagaimana di antara sikap khusyuk kita itu kita tetap berusaha untuk menjaga komunikasi dan silaturahmi. Maka kalau sudah tidak zikir, tidak baca Quran, tidak upaya menjaga khusyuk, boleh jenengan semua itu ya ketemu, kumpul-kumpul, silaturahim sambil ngopi, ngeteh gitu ya. Kalau ada yang bawa makanan, dibawa makan bareng-bareng, dinikmati. Nah, di luar masjid ini boleh saja untuk menjaga silaturahim. Jadi antum, saran saya habis begitu karena sudah khusyuk, di jalan khusyuk begini terus, duduk apa jalannya, di masjid khusyuk begini terus, ndak noleh kanan, ndak noleh kiri, gak roblas. Ojo langsung mulih engko teko nang masjid ngono meneh, gak kenal-kenal satu sama lain. Kapan silaturahimi? Nah, sesekali selesai zikir ajak salaman kanan kiri satu sama lain. Gitu? Salaman ya cukup, salaman ya saja sambil senyum. Malah siapa tahu bisa boleh kita jagongan sebentar untuk silaturahmi. Yang penting apa? Menjaga pandangan, menjaga mulut, menjaga sikap. Ini ada 5 kriteria khusyuk ya. Belum nanti bagaimana membuat khusyuk, menjaga khusyuk itu nanti ada 2 caranya. Ini belum sampai ke situ. Ya, disambung lagi. Wa qala Umar bin Dinar huwa as-sukunu wa husnu hayati. Wa qala Ibnu Sirin wa ghairuhu huwa alla tarfa'u basaruka an maudhi'i sujudika. Wa qala Ata'u huwa alla ta'batu bi syai'in min jasadika fis shalah. Menurut Umar Ibnu Dinar,
Khusyuk itu as-sukunu wa husnul hay'ah, yaitu ketentraman dan kebagusan, keindahan keadaan, tentram, tenang. Jadi batin tenang, hati tentram, keadaan bagus gitu. Huwa alla tarfa'u basaruka an maudi'i sujudika. Kalau kalian sedang sujud, maka sujud kalian itu tidak mengangkat kepala, pandangan tetap dalam keadaan sujud, tanpa apalagi sampai toleh-toleh, dan tidak bermain-main, wala ta'batu bi syai'in min jasadika fis shalah, dan tidak pula itu menggerak-gerakkan, bermain-main dengan jasad, dengan tubuh kalian di dalam sholat. Wa qila al khusyu'u fis sholati huwa jami'ul himmah. Khusyuk di dalam sholat adalah mengumpulkan semua keinginan, semua tujuan, himmah ya, semua himmah, orientasi, konsentrasi, wal i'radu amma siwaha, dan menghilangkan semua yang mengganggu dan menggoda. Jadi kalau pas kita sholat, supaya bisa jami'ul himmah, maka i'radu amma siwaha wa tatabbur fima yajri ala lisani minal qiraati wa dzikr. Caranya supaya kita sholat, jamaah kita juga sama-sama khusyuk di dalam sholat, bisa mengumpulkan konsentrasi, hilangkan semua hal yang memungkinkan bisa membuat berpalingnya hati, termasuk suara tek itu. Iya toh? Nun sewu, kalau kita punya putu, punya putra, mbok dijanji begitu kita di masjid maghrib sampai isya, khusyukkan hati, khusyukkan perilaku. Sepanjang itu kan hanya 1 jaman. Satu jamai, ojo main otek-otek, ganggu sing maca Quran. 1 jam tok. Engko mari isa mulai buyar kabeh, wis santai-teno sampai subuh ndak apa-apa. Paribasane ngono. Lah ini kadang-kadang enggak kuat. Baru ngaji tek. Saya kadang mikir, iki gaweane setan kaya opo ya tek iki ya. Sejarahnya dari mana gitu loh. Ono ae carane ganggu kekhusyukan itu. Ya, nyun tolong ya. Termasuk ngatur mic dan lain sebagainya. Ini diantaranya itu tadi. Wa i'radu amma siwaha. Wa tatabbur, kemudian merenungkan, mentadabbur fima yajri, apa yang sedang berjalan ala lisani, di mulutnya. Kita merenungkan bacaan kita, minal qiraati wa dzikir, dan zikir-zikir kita. Nah, kalau kita sedang zikir, sedang baca, lalu timbul banyak gangguan ini itu dan lain sebagainya, ya maklumlah. Maka nun sewu, kalau sedang sholat bersama-sama, adik-adik kita, anak-anak kita, putu kita, diusahakan bismillah, ayo lek di sini diatur supaya tidak ganggu. Kalau kita insya Allah nggak akan menggerakkan badan, tidak akan mendongakkan kepala ketika sujud. Tapi anak-anak itu sudah diselingi di antara orang tua. Ini anak, ini orang tua, ini anak. Lo anak yang sebelah kanan, yo iso begitu sujud, sekele nyantol sing nyempak sing sebelah kiri ini. Masya Allah, jenenge anak-anak itu. Ya kita maklum lah seperti itu ya. Anak-anak juga jangan dimarahi kalau di masjid, jangan. Tapi ya itu tadilah waktu-waktu kita sholat, waktu kita zikir, waktu kita baca Quran, dihilangkan hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan dari kekhusyuan ya. Nun sewu, terutama yang akhir-akhir ini ya, tek itu, masya Allah, jenenge leto-leto namanya itu ya. Saya kira itu ya, kita teruskan pada kajian yang akan datang. Gimana menjaga kriteria-kriteria khusyuk itu nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya oleh Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.